Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 9. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Rajin menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menjaga mobilitas, dan menjaga jarak agar pandemi ini segera berlalu. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan kalian semua juga, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Yang belum absen silakan absen dulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai silakan duduk yang rapi dulu, duduk yang nyaman agar kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Yuk, selanjutnya marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita semuanya untuk membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Barakallahu azim. Anak-anakku, ada yang masih ingat tidak materi minggu yang kemarin sudah Ibu jelaskan baik di e-learning maupun di PTM? Ya, materi yang kita ajarkan kemarin itu ialah tentang berbakti dan menghormati guru. Ya, masih ingat kan tata caranya kita bagaimana berbakti kepada guru? Semoga kita semuanya, kalian semua ya khususnya bisa menerapkannya di SMP Wahidin agar selalu menghormati dan berbakti kepada guru. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas materi bab yang baru, yaitu tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita bersama-sama untuk menyimak tujuan pembelajaran kita hari ini dulu nih. Ada apa saja? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang sudah tahu bagaimana sih cara kita melaksanakan ibadah haji? Nah, oke, sebelum kita lebih jauh, Ibu akan bahas terlebih dahulu di sini ada ibadah haji. Nah, ibadah haji itu secara bahasa berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu ya. Kewajiban ini hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Ya, di sini ada kata mampu. Jadi mampu di sini itu baik secara fisik maupun juga ekonominya. Bukan hanya bisa berangkat ke Mekahnya saja, tetapi juga mempunyai bekal untuk orang-orang yang ditinggalkan di tanah air. Nah, anak-anakku, ibadah haji ini merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Betul. Ya anak-anakku, ibadah haji merupakan rukun iman. Ayo, salah. Rukun Islam yang kelima. Ada apa saja? Yang pertama kan rukun Islam itu ada membaca syahadat, sholat, kemudian ada zakat, puasa, dan yang terakhir yang menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang mana pelaksanaan ibadah haji itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karenanya perjalanan ibadah haji itu disebut juga dengan perjalanan napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
amalan haji itu banyak yang mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Ismail untuk membangun kembali Ka'bah. Setelah tempat tersebut dibangun untuk dibersihkan, Allah memerintahkan nih Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini diwajibkan ya, dan bahkan menurut para ulama diwajibkan mulai tahun ke-9 Hijriyah ya. Yang mana untuk pertama kalinya ibadah haji itu dilakukan, pertama kali yang menunaikan ibadah haji adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan juga rombongannya. Jadi itulah sedikit penggalan atau cerita dari asal mulanya kita melakukan diperintahkan untuk melakukan ibadah haji. Ya, kemudian dalam ibadah haji itu ada dalilnya nih, ada ayat Al-Qur'annya, ada di Quran surat Ali Imran ayat 97. Ibu akan bacakan artinya ya. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ibadah haji itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mampu satu kali seumur hidupnya. Seseorang dikatakan mampu itu apabila dia sudah cukup materi, biaya di sana maupun biaya orang yang keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian juga mampu fisiknya harus kuat, tidak boleh sakit, tidak boleh lemah ya, karena di sana kan melakukan banyak rangkaian ibadah. Kemudian juga tersedia transport dari mulai kita berangkat sampai menuju ke sana sampai kembali pulang dari Mekahnya. Nah, jadi itu sedikit penggalan dari ibadah haji ya. Jadi insya Allah tercapailah tujuan kita, pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi mengetahui pengertian dari ibadah haji ya, pengertian secara bahasa dan maupun secara syarak ya. Kemudian yang kedua tadi kita itu mengetahui cara pelaksanaan ibadah haji. Cara pelaksanaan ibadah haji itu dibagi menjadi 3 anak-anak caranya untuk pelaksanaannya. Yang pertama itu ada ifrad. Nah, jadi ifrad itu yang kita melaksanakan ibadah haji dulu nih. Ibadah haji dulu, habis ibadah haji baru melakukan umroh. Itu disebut dengan ifrad. Yang kedua ada yang disebut dengan tamatu. Tamatu itu dia melaksanakan umroh dulu baru mengerjakan haji ya. Kemudian yang ketiga ada kiron. Lanjut anak-anak, tadi yang kedua sudah yang ifrad, tamatu, dan yang terakhir ada kiron. Kiron itu melaksanakan ibadah haji dan umrohnya sekaligus bersamaan ya. Jadi untuk pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3, ada ifrad, tamatu, dan kiron. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat dari haji. Ada apa saja syaratnya? Yang pertama ada Islam, ada baligh, berakal sehat, merdeka yaitu bukan budak sahaya, dan yang terakhir adalah istita'ah yaitu mampu melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada yang keempat yaitu waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan haji itu dimulai sejak awal bulan Syawal sampai sebelum terbit fajar pada malam tanggal 9 Dzulhijjah untuk melakukan amalan-amalan sunnah dan kemudian melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah pada setiap tahunnya ya. Dan yang kelima itu ada rukun haji. Rukun haji itu serangkaian kegiatan yang dikerjakan apabila salah satu tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah ya. Ada apa saja sih rangkaian dari rukun ibadah haji? Yang pertama ada ihram, yang mana ihram itu ialah berniat untuk memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian yang putih dan tidak dijahit. Nah, kemudian yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari
baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Sunnah-sunnah yang bisa dilakukan itu ada banyak. Bisa melakukan salat zuhur dengan asar dan dengan dijamak qasar takdim, mendengarkan khutbah Arafah, memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan memasuk area Arafah sebelum waktu duhur. Ya, makna dari pelaksanaan ibadah di wukuf ini agar kita berhenti dari perbuatan maksiat, memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran, ya, semua yang dilakukan di wukuf itu. Yang mana ketika berkumpul di padang Arafah, manusia akan merenung betapa kecilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga seluruh jamaah mengumpulkan kerikil-kerikil batu-batu untuk melakukan jumroh, balang jumroh, jumroh ula, wusta, dan aqobah yang mengandung membuang jauh-jauh segala keburukan yang ada dalam dirinya sehingga menjadi orang yang bersih hatinya. Ya anak-anakku, itu dia beberapa rangkaian kegiatan pada haji. Untuk rukun itu masih ada banyak ya, tetapi karena waktunya terbatas, Ibu cukupkan saja nih pada hari ini. Anak-anakku, itulah beberapa pengertian. Kemudian juga tadi ada cara-cara melaksanakan ibadah haji, ada syarat, ada waktu pelaksanaan, dan ada rukun. Tapi rukunnya cuma baru 2 ya, nanti sisanya pertemuan yang akan datang. Anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Kesimpulannya pada hari ini ialah ibadah haji ialah termasuk rukun Islam yang kelima, yang mana wajib hukumnya bagi yang mampu, yang mana pelaksanakan ibadah haji dilakukan mulai tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12 ya, dan 13 Dzulhijjah. Dan harus memenuhi beberapa syarat. Ada 5 syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan pastinya istithoah, yaitu mampu. Kemudian rukun haji itu ada banyak ya, tetapi untuk pertemuan kali ini Ibu baru kasih 2 dulu ya, yaitu ada ihram dan wukuf di Arafah. Itu dia anak-anakku. Jangan lupa setelah ini silakan absen di e-learning, silakan kerjakan soal di e-learning ya anak-anakku. Dan jangan lupa untuk materi minggu yang akan datang kita masih membahas tentang ibadah haji ya. Nah, dari mulai ada rukun dan masih banyak. Ya, terima kasih anak-anakku, Ibu cukupkan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, yuk kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.